Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ibu, perkenalkan saya Andi Nurul dari SMP Negeri 12. Saya CGP angkatan 11. Ya, Terakhir ya Pak ya. iya, angkatan 11. Tujuan saya pada hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait kebijakan pengambilan keputusan. Begitu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu sudah meluangkan waktu diwawancarai pada hari ini. Sama-sama. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan terkait kebijakan pengambilan keputusan. Semoga saya bisa jawab ya. Kalau bisa jawab buat PR. Iya, Oke, Ibu. oke, oke. Baik, sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan nama dan masa kerja selama menjabat kepala sekolah di SD 038 Penajam. Nama saya Waluyaningsih, biasa dipanggil dengan Bu Ning. Saya di 038 ini baru Mbak, baru dari 1 Februari kemarin. Definisinya di 1 Februari. Saya juga dari GP angkatan 1. Jadi saya di sini tuh seperti surprise ya, karena ketika kita masuk di guru penggerak awal itu tidak ada kata-kata kalau kita mau jadi kepala sekolah, pengawas, dan nggak ada ya. Jadi semua itu berjalan begitu aja gitu kan, mengalir begitu aja. Jadi kemarin tuh sempat kaget juga ketika di pertengahan ternyata ada info-info mau jadikan kepala sekolah atau pengawas. Nyaris saya keluar ketika itu, tapi nggak jadi. Kenapa? Ternyata ada lagi, kita lupa kalau kita sudah bikin fakta integritas ya kan. Iya, Mbak kemarin sudah pakai. Jadi baru pas mau keluar itu bilangnya kalau ibu sempat keluar nanti disuruh mengembalikan semua dana ya kita gunakan. Akhirnya laju deh kita dengan tertatih-tatih, karena angkatan pertama kan masih meraba-raba. Kalau angkatan 11 sudah enak tinggal browsing betul Ibu. itu sedikit pengalaman dan perkenalan saya. Baik Ibu, pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi kasus itu, kalau dilema etika atau rujukan moral, biasanya saya akan melihat dari nilai-nilai yang bertentangan di kasus tersebut ya. Biasanya kalau dilema etika itu yang terjadi itu benar versus benar Mbak. Tapi kalau yang lebih mudah kita kenali itu dilema etika versus rujukan moral. Kalau itu kita gampang, karena kalau rujukan moral itu ada salah satunya memang salah gitu loh. Nah kita yang paling berat itu ketika kita harus memutuskan bahwa itu di dilema etika. Kan biasanya dua-duanya sama-sama benar gitu kan. Gitu. Jadi kita melihat dari konteksnya dulu. Jadi kita akan identifikasi dulu ini masalahnya apa. Kita bisa kenali di situ kan, oh ini kok versusnya benar sama benar. Jadi kita otomatis harus mengambil skala prioritas di situ ya. Kalau yang rujukan moral gampang aja, satunya pasti ada salahnya gitu. Jadi dari situ mengidentifikasinya. Berarti dilema etika itu benar versus benar. Jadi benar sama benar, gimana nggak bingung kan? Makanya dikatakan dilema etika. Menjadi dilema kita mau melangkah ke sana betul, kalau melangkah ke sini betul juga gitu kan. Gitu. Jadi dari situ aja sih. Baik Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, benar sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Kalau saya ketika saya menemui kasus yang seperti itu masuk dalam dilema etika ya Pak ya. Itu saya akan melihat di situ, saya akan lihat di skala prioritasnya, kemudian saya akan melihat benar lawan benar itu pasti kan ada ini untuk kepentingan orang sedikit atau orang banyak manfaatnya gitu kan. Jadi yang saya utamakan itu saya akan melihat ini nanti kemaslahatannya itu kemana gitu kan. Kan ada yang sama-sama ini saya kesini juga benar, tapi kalau di sini saya lakukan, saya hanya membela satu orang saja misalnya. Di sini benar juga, tapi di sini saya bisa menganu orang banyak, membela orang banyak gitu kan, sama-sama benar sebenarnya. Jadi saya akan memilih yang untuk orang banyak gitu. Individu lawan versus kelompok begitu kan. Yang jelas seperti itu. Baik Ibu. Untuk langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya langkah-langkah bagaimana yang
seperti apa Ibu ketika ada dilema etika ini, kasus-kasusnya seperti apa langkah-langkahnya yang Ibu ambil? Saya akan melihat di situ nilai apa aja yang bertentangan di situ kan. Kemudian saya akan lihat juga siapa sih yang terlibat dalam dilema etika ini, saya dengan siapa gitu kan. Kemudian saya pun di situ harus bisa mengumpulkan fakta-fakta kenyataannya itu seperti apa, karena sebelum kita memutuskan kita harus mengerti dulu kan faktanya bagaimana gitu kan. Setelah itu baru kita akan mengadakan biasanya kita uji dulu pengujian benar dan salahnya gitu kan. Baru setelah itu baru kita uji lagi dari benar dan salah, kita uji lagi yang yang benar lawan benar gitu kan. Jadi ada langkah-langkahnya Mbak. Setelah itu baru kita akan terakhir menentukan yang mana yang harus kita pilih. Jadi biasanya seperti itu, kita melalui langkah-langkah yang ada itu, jadi kita bisa mengambil keputusan dengan betul-betul bijak kalau begitu. Jadi ada step by stepnya itu ada gitu kan. Melalui tes uji ya Bu? Iya, ada tes ujinya juga. Baik, untuk hal-hal selama ini yang Ibu anggap paling efektif untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ini seperti apa Ibu? Untuk hal-hal yang paling efektif? Yang paling efektif di situ biasanya yang pertama kali saya gunakan itu biasanya antara ya tadi individu lawan kelompok tadi. Kemudian saya akan lihat lagi di situ. Di situ kan ada yang keadilan, prinsip keadilan ya Mbak. Jadi saya sedapat mungkin untuk bisa memberikan keadilan itu. Jadi tidak serta merta. Jadi setelah saya individu lawan kelompok tadi, saya akan lihat lagi, memilah lagi apakah ini adil gitu loh. Nanti kita memilah yang banyak, ternyata kita menzolimi yang satu kan seperti. Jadi kita masih tetap pakai prinsip keadilan, kita gunakan juga seperti itu. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya ya ketika kita harus memutuskan salah satu di antara dua itu, padahal dua-duanya itu sama-sama benar dan sama-sama penting gitu. Jadi di situ itu kita kadang-kadang harus betul-betul bijak gitu kan. Kalau sudah menemui kasus yang seperti itu, biasanya saya akan meminta bantuan. Jadi saya akan tanya sama guru-guru gitu kan, ini bagusnya seperti apa. Biasanya saya tanya ke teman-teman terdekat dulu atau teman sejawat dulu. Kalau saya punya problem seperti ini, benar versus benar dan sama-sama penting, yang mana kira-kira yang bagus. Jadi nanti kita pikirkan bareng-bareng kan begitu. Jadi saya tetap membutuhkan orang lain untuk saya tempat untuk sharing masalah itu gitu. Jadi saya kalau sudah betul-betul berat, saya nggak berani memutuskan sendiri, nggak berani. Jadi dari beberapa teman, dan itu tidak cukup satu teman biasanya Mbak. Dari sini seperti apa pendapatnya, ini apa. Biasanya saya terakhir kalau saya nggak saya ke Mas. Kalau sekarang ini kan, bagaimana Pak? Kalau ini sudah saya bicarakan dengan ini, kemudian nanti biasanya dia akan memberi jalan tengah. Biasanya seperti ini Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Enggak. Kalau saya tidak punya jadwal khusus. Kalau saya punya masalah, punya dilema, harus segera selesai dan tuntas gitu. Harus diselesaikan. Harus selesaikan dan harus segera tuntas itu. Baik, satu pertanyaan terakhir Ibu. Faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya faktor apa ya yang mendukung ya yang jelas ketika saya mengalami kesulitan, faktor sumber daya manusia yang ada di sekitar saya itu pasti penting banget gitu kan. Sumber daya manusia di sekitar saya itu bisa saya tidak memanfaatkan, tapi saya meminta pendapat dari beliau-beliau yang berkompeten gitu kan, biasanya seperti itu. Baru saya bisa memutuskan kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Baik, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, di sini saya memetik suatu pembelajaran dan pengalaman, di mana seorang pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan tentunya haruslah bijaksana ya Bu ya, dan harus sangat bijaksana karena kita kan memimpin orang banyak, tidak hanya untuk diri kita. Kalau diri kita sendiri, saya mau ke sini ya udah, gitu kan. Tapi kalau ini nanti dampak kedepannya gimana, gitu kan, dampak kedepannya gimana, dampak jangka pendeknya gimana, yang pasti jangka panjangnya gimana gitu loh. Apakah nanti ini menimbulkan mudarat atau
manfaat gitu kan, seperti itu. Jadi ketika kita jadi pemimpin nggak bisa seenaknya sendiri Mbak, ternyata seperti Iya. itu. Dan Sulit ya Bu, ya, berat. dalam pengambilan kebijakan itu tentunya harus bertanggung jawab sangat dan sangat. tentunya harus berpihak kepada murid juga ya Bu ya. Berpihak kepada murid, berpihak kepada orang banyak, berpihak kepada, kalau kita kepala sekolah, ke guru ya kan, karena gimana biar bagaimanapun mereka itu ada di bawah tanggung jawab kita. Kalau kita salah melangkah, mereka yang akan hancur gitu kan. Jadi betul-betul kita pikirkan. Makanya kalau banyak orang yang tidak mau jadi kepala sekolah, ya itu tadi, karena tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan yang kalau yang hanya kan, kalau ini loh tanggung jawabnya ke muridnya sekian ratus, ke gurunya belum, ke wali muridnya belum. Berat banget itu Mbak Nurul. Semoga Mbak Nurul cepat jangan jadi kepala sekolah nantinya. Berharap seperti itu. Baik Ibu, demikian wawancara pada hari ini Bu. Mohon maaf ya kalau ada yang salah atau banyak ada yang nggak berkenan buat Mbak Nurul dari apa jawaban saya nanti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf ya, saya manusia biasa, pasti ada keterbatasan itu Mbak Nurul. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih kembali, sama-sama Mbak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.